Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kita berkenalan lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jam 1:30 malam waktu Parung, sunyi ya. Allah bangunkan saya jam 1:30. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kembali kami ba'da ma amatana, setelah membuat kami itu tertidur seperti orang mati, wa ilaihin nusyur, dan padanya wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami nusyur, kami kembali, kami dikumpulkan di akhirat. Alhamdulillah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah, man sholal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang sholat bardain, maka dia masuk surga. Muttafaqun alaih. Sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Hadis pendek ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab waktu-waktu sholat bab keutamaan sholat subuh, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab masjid bab keutamaan sholat subuh dan asar serta memelihara keduanya. Penjelasan kata sholal bardain. Sholal bardain maksudnya sholat subuh dan asar. Dinamai dengan bardain, artinya bardain dua sholat yang dingin dan sejuk. Kenapa disebut dengan sholat bardain? Karena keduanya dilakukan pada saat udara dingin dan sejuk di pagi hari dan di sore hari, yaitu sholat subuh dan asar. Kata Rasulullah, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan sholat asar masuk surga, pasti itu ya. Mutiara hadisnya ada dua. Satu, keutamaan menjaga sholat subuh. Kenapa? Karena waktu itu bertepatan dengan enaknya tidur. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, jilid 1, susunan Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Sedangkan sholat asar pun memiliki keutamaan. Kenapa? Karena saat itu adalah saat sibuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari, namun menjaga sholat selain kedua sholat tersebut juga memiliki keutamaan. Yang dimaksud dengan as-sholat al-wustu, sholat tengah, adalah sholat asar. 2, perhatian terhadap dua sholat ini saja tidak dapat mengantarkan pelakunya masuk surga, tapi harus memerhatikan seluruh sholat yang telah diwajibkan, yaitu sholat subuh, lohor, asar, maghrib, isya, 5 ya.
Adapun penyebutan kedua sholat secara khusus, yaitu bardaini, yaitu subuh dan asar, karena kebanyakan manusia meninggalkannya dan meremehkannya. Meninggalkannya itu nggak sholat subuh, nggak sholat asar. Meremehkannya itu sholat subuh telat terus, itu melalaikannya, dan sholat asar itu dikerjakan waktu sholat asar. Saya memberikan nasihat ya pada diri saya dan juga kepada penonton semua. Jagalah sholat subuh. Jagalah sholat subuh, lakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan jagalah sholat asar, kerjakanlah sholat asar di masjid berjamaah atau di musola berjamaah, yaitu sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Ikutilah petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan
kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.